Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grenda Gali Purnomo dengan NIM 11191111148 dari kelas Manajemen 19A3 yang diampu oleh dosen Dr. Fitri Rezeki Magister Pendidikan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa, tahun 2021. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen sumber daya manusia. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu rekrutmen, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dubios. Proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Proses rekrutmen menurut Mathis dan Jackson, yaitu proses pengumpulan sejumlah pelamar yang berkualifikasi baik untuk pekerjaan di dalam organisasi. Yang ketiga, ada proses rekrutmen sumber daya manusia menurut Faisal Rifai, yaitu proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan yang siap diseleksi. Setelah kita mengetahui apa itu arti rekrutmen menurut para ahli di slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan memberitahu tujuan diadakannya rekrutmen ialah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit, menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, serta untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab sumber dan metode rekrutmen. Perlu kita ketahui, alasan untuk merekrut orang adalah dilakukan apabila ada departemen yang memerlukan karyawan baru. Bisa dikarenakan adanya karyawan yang berhenti kerja ataupun adanya pekerjaan baru yang harus dikerjakan dan memerlukan penambahan karyawan. Rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih lowong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Yang pertama ada sumber rekrutmen internal. Karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Kosongan posisi tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok, sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan. Rotasi atau transfer adalah pembinaan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Demosi atau penurunan jabatan memang jarang dilakukan oleh perusahaan, terkecuali karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengerjakan beban tugas yang diberikan saat ini ataupun telah melanggar peraturan perusahaan yang mengakibatkan hukuman penurunan jabatan. Selanjutnya, kita masuk ke keuntungan rekrutmen sumber internal. Yang pertama ada meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Yang ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tidak terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, biaya pelatihan lebih hemat. Ada kelemahan juga ketika kita mengambil rekrutmen karyawan dari sumber internal, yaitu 1. Ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. 2. Umumnya,
Senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi, sehingga karyawan yang mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. Yang terakhir ada orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung ke perusahaan. Sayang sekali. Selanjutnya kita masuk ke bab sumber rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan. Semua perusahaan memerlukan pengrekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Lingkungan eksternal perusahaan yang dimaksud tersebut dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, atau lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dari rekrutmen eksternal. Yang pertama ada bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan. Yang kedua, membawa ide dan teknik baru dari karyawan yang baru direkrut. Yang ketiga ada cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab kelemahan-kelemahan apa saja yang kita dapatkan ketika kita merekrut orang-orang karyawan dari luar perusahaan atau dari eksternal lingkungan perusahaan. Yang pertama ada dapat menukar semangat kerja pada karyawan. Bagaimana tidak? Jika kita merekrut karyawan dari luar perusahaan atau dari eksternal perusahaan, karyawan yang lama tidak akan mendapatkan promosi atau tidak diikutsertakan kepada proyek baru yang dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua ada menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. Ya, itu sudah jelas kenapa. Yang ketiga ada memerlukan biaya periklanan pada media penguji dan interview. Selanjutnya kita akan masuk ke bab metode-metode rekrutmen. Perusahaan pada umumnya menggunakan beberapa strategi dan metode dalam merekrut tenaga kerja. Metode rekrutmen eksternal dapat dilakukan melalui periklanan, rekomendasi dari internal perusahaan, penyedia tenaga kerja, rekrutmen dari lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, inisiatif lamar, dan sosial media. Yang pertama kita ada iklan atau job advertisement. Salah satu cara yang paling umum untuk merekrut eksternal adalah menggunakan iklan yang dicetak di koran lokal, nasional, ataupun internasional. Selain media cetak, koran, majalah, tabloid, iklan untuk menarik pelamar juga dapat dilakukan pada media lainnya seperti televisi, radio, website, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua ada rekomendasi dari internal perusahaan atau employee referral. Pada saat melakukan rekrutmen dari luar, manajemen perusahaan dapat mengumumkan kepada karyawannya untuk memberikan rekomendasi. Karyawan perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan anggota keluarganya, teman-temannya, atau kenalannya yang cocok untuk mengisi posisi lowongan yang ada. Yang ketiga ada perusahaan penyedia tenaga kerja atau Employment and Recruitment Agency. Perusahaan yang memerlukan tenaga kerja kadang-kadang juga menggunakan jasa agen atau perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mengisi posisi yang lowong. Agen penyedia tenaga kerja pada umumnya akan mencari dan melakukan penyeleksian awal terhadap pelamar kerja sebelum menyerahkan pelamar yang bersangkutan ke perusahaan yang memintanya. Yang keempat ada lembaga pendidikan atau educational institution. Pada kasus-kasus tertentu, perusahaan yang memerlukan tenaga kerja akan menghubungi sekolah-sekolah atau kampus untuk mendapatkan kandidat yang berpotensi untuk menjadi karyawannya. Rekrutmen melalui lembaga pendidikan ini biasanya hanya mendapatkan tenaga kerja yang kurang berpengalaman dalam bekerja karena mereka baru akan jadi karyawan setelah tamat dari sekolahnya. Namun ada sekolah yang memiliki kontak dengan alumninya sehingga berkesempatan untuk mendapatkan pelamar-pelamar yang memang sudah berpengalaman daripada bidang yang diinginkan. Yang kelima ada lembaga pemerintahan atau Government Job Center. Job Center pada lembaga pemerintahan biasanya menawarkan layanan iklan sebagai bagian dari upaya mengurangi pengangguran dan pengembangan kerja bagi masyarakat yang dilayani. Pemerintah khususnya Departemen atau Dinas Tenaga Kerja akan
akan mendata para pencari kerja dan memfasilitasi para pencari kerja dan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Sekian saja penjelasan saya tentang rekrutmen dalam sumber daya manusia. Maafkan saya apabila ada kesalahan kata baik pengucapan maupun sikap saya yang kurang menyenangkan di hati para pemirsa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.